Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini Allah kita akan kembali melanjutkan kajian kita atas kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri Anis Salaf. Dan athar yang akan kita baca adalah athar ke-24. Athar ini berjudul Al-Khawfu min Salbit Tauhid. Takut kehilangan tauhid. Penulis mengatakan An Mujib bin Musa Al-Asbahani qala, dari Mujib bin Musa Al-Asbahani, ia berkata, Kuntu adila Sufyan ats-Tsauri ila Makkah. Aku pernah membersamai Sufyan ats-Tsauri ketika berangkat ke Mekah. Maka yukthirul buka'a. Maka Sufyan ats-Tsauri itu banyak menangis. Aku tulahu, kemudian aku bertanya kepadanya, Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, buka uka hadza khaufan minadz-dzunub. Apakah tangisanmu ini karena takut dari dosa-dosa? Kemudian Sufyan ats-Tsauri atau Mujib bin Musa Al-Asbahani mengatakan, fa'akhadha 'udan minal mahmal farama bihi. Kemudian Sufyan ats-Tsauri mengambil satu ranting kecil dari kantongnya, lalu melemparkannya. Kemudian mengatakan, la dzunubi ahwanu alayya min hadza. Sungguh dosa-dosaku ini lebih ringan bagiku daripada ranting ini. Walakinni akhaf an uslabat tauhid. Akan tapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan itu adalah aku kehilangan tauhid. Athar ini dinukil dari kitab Akhbaru Asbahan, karya Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala. Kemudian penulis dalam komentarnya mengatakan, At-tauhidu agla syai'in wa anfasuhu fi hadhihi dunya. Tauhid adalah sesuatu yang paling berharga dan paling bernilai di dunia ini. Wala in kana arbabu kunuzid dunya yakhafuna 'alaiha ad-daya'a was-salb. Dan jika para pemilik harta dunia, mereka khawatir atasnya, takut kehilangannya, fa inna khaufa ahli tauhidi ala tauhidihim a'zamu min dzalika wa asyad. Maka kekhawatiran atau rasa takut ahli tauhid atas tauhid mereka itu lebih besar lagi darinya. Wala in kana khaufu arbabid dunya ya'dhumu indama yakthuru as-salbu wan nahbu. Dan apabila rasa takut atau kekhawatiran para pemilik dunia itu semakin besar ketika banyak terjadi pencurian, banyak terjadi perampasan harta, fa inna khaufa ahli tauhid, maka rasa takut ahli tauhid
yazdad, semakin bertambah. Indama takthurul fitanu wassawarifu wassawadu. Rasa khawatir ahli tauhid semakin bertambah ketika semakin banyak fitnah-fitnah, semakin banyak hal-hal yang memalingkan manusia dari tauhid, yang menghalang-halangi manusia dari tauhid. Wa ma aktsaroha fi hadzal zaman, dan alangkah banyaknya fitnah-fitnah itu di zaman sekarang. Allahumma sallim salim. Maka ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, athar ini sangat luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan athar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya tauhid, betapa berharganya tauhid. Sehingga rasa takut atas kehilangannya itu harus sangat besar di dalam hati kita. Karena tauhid adalah perkara yang sangat berharga, perkara yang sangat bernilai yang kita miliki di dunia ini. Karena tauhid adalah sumber keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tauhid adalah sebab keselamatan terbesar, baik di dunia terutama di akhirat nanti, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya masalah tauhid ini, maka seorang muslim dia harus takut kehilangannya. Dia harus khawatir tauhid itu hilang dari dirinya. Karena jika hilang, maka hilang semua kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Orang yang memiliki tauhid, bahkan sekalipun jika dia memiliki dosa-dosa, dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keselamatan. Bukan berarti kemudian dosa-dosa ini kita anggap kecil, kita anggap remeh. Tapi dibandingkan dengan kehilangan tauhid, maka dosa-dosa itu jauh lebih ringan darinya. Orang yang masih memiliki tauhid, maka dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Kan tapi sebaliknya, jika seorang sudah hilang tauhidnya, bahkan sekalipun banyak sekali kebaikan-kebaikan yang lain yang dia miliki, maka kebaikan-kebaikan itu tidak akan bermanfaat bagi. Inilah yang menjadikan Sufyan Ats-Tsauri itu banyak menangis ketika beliau berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Takut kehilangan tauhid. Bukan karena dosa-dosa yang telah dia lakukan. Nah, rasa takut atas kehilangan tauhid ini akan semakin besar bagi orang beriman ketika ia berada pada situasi banyak sekali fitnah, banyak sekali godaan, banyak sekali hal-hal yang memalingkan manusia dari tauhid atau hal-hal yang menghalang-halangi manusia dari tauhid. Dan di zaman ini banyak sekali hal-hal yang demikian. Fitnah, godaan, rintangan yang merintangi manusia dari tauhid ini sangat banyak sekali. Sehingga rasa takut dari kehilangan tauhid itu bagi orang yang beriman, bagi ahli tauhid, ini menjadi sangat besar lagi. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati. Jangan kita lengah. Jangan kita merasa bahwasannya kita
setelah memiliki tauhid, kemudian kita tidak berhati-hati lagi dari kehilangannya. Justru kalau kita menganggap bahwa tauhid itu adalah perkara yang sangat penting, hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam menjaganya. Kemudian yang berikutnya, asar yang ke-25 berjudul Muzahamatur Rijal, yaitu bercampur baur, berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. An Manbudh bin Abi Sulaiman, dari Manbudh bin Sulaiman, an ummihi, dari ibunya, annaha kanat inda Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummil mukminin. Bahwasannya ia pernah berada di sisi Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda orang-orang beriman. Pada khalat alaiha maulatun laha. Kemudian masuk kepadanya, kepada Aisyah, seorang budak wanita miliknya. Faqalat laha. Kemudian budak wanita itu mengatakan kepadanya, kepada Aisyah, ya ummal mukminin, wahai ummul mukminin, tuftu bil baiti sab'an. Aku telah melakukan tawaf di Baitullah 7 putaran. Wastalam turukna marrataini. Kemudian aku menyentuh rukun, itu sisi penjuru yang padanya ada Hajar Aswad, marrataini 2 kali, atau salatan, atau 3 kali. Faqala laha Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan kepadanya, radhiyallahu anha, la ajarokillah, la ajarokillah. Allah tidak akan memberikan pahala kepadamu. Allah tidak akan memberikan pahala kepadamu. Mengapa? Tudafi'inar rijal, karena kamu berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Untuk sampai kepada Hajar Aswad itu kamu bercampur baur dan berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Ala kabarti wa mararti, mengapa engkau tidak bertakbir saja kemudian kamu melewatinya? Penulis mengatakan ankarat alaiha radhiyallahu anha wa syaddadat fil inkari. Aisyah mengingkari budak perempuannya itu, bahkan dengan keras mengingkari budak wanitanya tersebut. Ma'anna dafi' li hadhil muzahamah ar-ragbah fil khair. Padahal yang mendorong kepada perbuatan ini, yaitu berdesak-desakan ini dengan kaum laki-laki, adalah karena keinginan pada kebaikan. Wal hirsu ala takbilil hajaril aswad, dan semangat untuk mencium hajar aswad. Kaifa sya'nu biman yuzahimnar rijal, maka bagaimana lagi urusan orang-orang yang, yaitu kaum wanita, yang mereka itu bercampur baur dengan kaum laki-laki, ragbatan fi syarri, karena menginginkan keburukan, wa hirsan ala itharati syahawat, dan karena ingin membangkitkan syahwat kaum laki-laki. Wa hunna bi abhazina wa tamami at-tajammul wa ta'attur, dan mereka dalam keadaan berhias, ya, dengan perhiasan yang paling indah, dengan bersolek dan memakai wangi-wangian yang sangat sempurna. Nah, saat ini adalah peringatan secara khusus bagi kaum perempuan. Hendaklah mereka itu menjaga kehormatan mereka, hendaklah mereka menjaga diri-diri mereka dari perbuatan bercampur baur dengan kaum laki-laki, berdesak-desakan dengan mereka. Ya, karena pada asalnya hendaklah perempuan itu tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki dalam rangka untuk menjauhi fitnah. Ya, bahkan disebutkan di dalam athar ini, seorang budak wanita yang dengan maksud kepada kebaikan, ya,
karena mengingat kebaikan kemudian dia bercampur baur berdesak-desakan dengan kaum laki-laki, maka hal ini diingkari justru oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.